Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha, janji penggenapan kedatangan Tuhan telah datang. Papa, mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kemarau panjang telah lewat. Kita kini berjumpa dengan Adventus, waktu di mana Allah akan menggenapkan janji kedatangannya bagi umat manusia. Karena itu ada di bawah terang tema Sinode Gemit, tetap berpengharapan dan nantikan janji Tuhan. Bapak, Mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah mengalaminya. Menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan atau memperoleh apa yang kotong inginkan. Semua orang pasti pernah mengalami. Apalagi yang kotong inginkan itu dijanjikan. Pernah, Mama? Kita pasti menunggu. Dan tentunya Bapak, Mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menanti apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Ada yang terjawab dalam waktu yang cepat atau segera. Saat kotong omong, dia bilang realisasi, laksanakan. Tetapi ada juga Bapak, Mama, saudara, orang beriman yang kemudian kita tunggu dalam waktu yang lama, berproses dulu, baru kemudian kita dapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi ada juga yang suminta-minta, tapi sonde dapat sama sekali. Bapak, Mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya dalam kurun waktu menunggu membawa orang menguji kesabaran orang. Ada yang dia sabar menanti, dia percaya dengan keyakinan bahwa pasti akan dapat. Tetapi ada orang juga yang tidak bersabar dalam kurun waktu itu. Emosional kita teruji. Ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang bosan, jenuh, bahkan khawatir. Dapat ke sonde, nanti dia kasih ke sonde, dan seterusnya. Tentunya bahwa perasaan-perasaan itu manusiawi. Bahkan kalau setunggu terlalu lama nafrek biar tak usah lain. Bahkan orang berhenti berpengharapan. Tokotong suara harap mah belum dapat. Bahkan dalam keadaan menanti Bapak, Maba, saudara, orang beriman, ada orang-orang tertentu yang kemudian tekun sampai apa yang diinginkannya didapatkan. Tekun bukan tekun diam-diam, tekun berdoa, tekun dengan penuh pengharapan. Beda dengan anak kecil. Kalau anak kecil lu janji bilang sebentar mak pulang pasar bawa otobak. Dia duduk berdiri tunggu saja pun mama bawa otobak dari pasar. Kalau sampai kasih dia akan tagih dia akan lupa. Begitu dia mau tidur dia bilang mak otobak. Ini pengalaman. Jadi kalau di pasar ke pulang datang dia bilang tadi orang bapotong di pasar, mama sonde dapat beli otobak. Badara. Orang son jual otobak sekarang. Sekarang ini orang jual perhiasan Natal. Mau gantong otobak di pohon Natal. Sonde ada. Tapi dia akan tagih terus menerus sampai dia dapat. Bapak, Mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa kisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis diawali dari kehidupan sebuah keluarga, yaitu seorang imam yang bernama Zakaria.
dari rombongan Abia. Ada di sini yang nama Abi. Ada. Hanya Abimelek Tameon, tapi belum ikut gereja ya. Nah, itu kalau panggil Abi. Jangan tambah Abi. Abia. Seorang imam dari rombongan Abia. Dan juga istrinya Bapak Mama Saudara orang beriman. Seorang perempuan yang saleh dan takut akan Tuhan, yaitu Elizabeth. Mereka hidup pada zaman ketika Herodes menjadi raja di Yudea. Ini catatan sejarahnya jelas, lengkap. Kalau ada di catatan sejarah jelas dan lengkap begini Bapak Mama, jangan cari di luar lain, jangan cari informasi dari luar. Tapi datang dan lihat dalam ini firman. Oh, ini dia informasi yang benar. Karena itu ini firman Tuhan bilang pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia bersama istrinya yang berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Bapak Mama Saudara orang beriman, keduanya kata firman Tuhan ini, mereka adalah orang benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya orang benar, tetapi mereka adalah orang yang hidup menurut dengan kehendak dan ketetapan serta perintah Allah. Mereka juga tentunya Bapak Mama Saudara hidup tidak bercacat di hadapan Allah. Dong punya kelebihan. Hidup benar, melakukan perintah dan ketetapan, dan tidak bercacat di hadapan Allah. Tetapi dalam ketaatan dan juga dalam kesetiaan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, iman mereka diuji. Iman mereka diuji. Sebuah keluarga, tentunya kalau ketemu ngomong keluarga, pasti di situ ada bapak, mama, tambah anak-anak. Zakaria dan Elizabeth, Bapak Mama Saudara orang beriman. Tentunya bahwa mereka seperti ada keluarga yang lain. Menikah sudah terlalu lama, hidup bersama, tetapi kemudian mereka tidak memiliki keturunan. Tuhan menguji kesetiaan Zakaria agar ketika dia tidak mengalami berkat-berkat Tuhan, tidak memiliki apapun juga, dia tetap menjadi orang benar, orang taat dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tuhan menguji Zakaria. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa sehingga mereka belum beroleh keturunan? Kata firman Tuhan ini, Zakaria sudah tua dan istrinya lanjut usia. Kalau kotong omong sutua lanjut usia, sekarang usia 40-50 jalan tagoyang. Kalau mau lihat yang begitu, jangan lihat di sana, lihat saja di Immanuel Nome. Kalau dia sebegini, jalan agak miring-miring, itu tandanya ada tuak, bukan sutua. Katong omong lanjut usia sudah tua. Bagi seorang perempuan itu bukan sesuatu yang mungkin untuk kemudian bisa memperoleh keturunan. Bahasa biologisnya dia sudah menopause. Artinya bahwa kalau dia sudah tidak datang haid lagi, sudah stop haid. Jangan saya bilang hari untuk omong haid berdosa betul. Itu bukan hal yang tabu, itu pengetahuan yang baik. Kalau dia sudah tidak datang haid lagi, maka dia tidak bisa memperoleh anak. Dan ini suatu kemustahilan, tidak mungkin terjadi dalam pemikiran kita manusia. Mana mungkin sudah top tua ompong peot, jalan saja sudah goyang-tagoyang, kemudian ada anak. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hidup yang benar menuruti kehendak Allah dan hidup tidak bercacat ini, Zakaria dibawa ke dalam suatu proses penantian panjang, supaya dalam penantian itu Allah menggenapi janjinya. Zakaria dibawa ke sana, diuji kesetiaannya.
Kalau Tuhan sujanji dan kalau dia sudah tepati, bukan dia tidak tepati, tetapi dalam waktu yang terlalu lama. Bapak Joni bertahan. Bapak Joni cek maksudnya. Jangan lihat di Joni yang lain. Memang di sini juga nanti sebentar ada Joni. Apakah kita akan bertahan menanti ketika kita sudah berharap banyak? Dalam kurun waktu yang lama Tuhan sudah kasih. Ada orang yang khawatir. Ada orang yang jenuh bersetan terus berdoa lain. Kau sudah berdoa gale lobang ketika melutut nih jubah tua belum kasih. Tetapi ada orang yang dia sudah berdoa. Dia pemalas datang gereja atau ada pehet play. Iya. Tetapi begitu kalau dia baru omong saja sama seperti orang bermimpi langsung jadi. Zakaria taat dan takut akan Tuhan, tetapi dia dibawa ke dalam proses yang begitu luar biasa. Bapak Maba saudara orang beriman, tetapi ingat benar bahwa setiap proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu orang bijak bilang begitu. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Tentunya bahwa pergumulan panjang akan digantikan dengan sukacita. Kata firman Tuhan Bapak saudara orang beriman, bahwa pada waktu giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimamanannya di hadapan Tuhan, maka sementara seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang pada waktu pembakaran ukupan, tepatlah seorang malaikat Tuhan berdiri di dekat atau di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Kalau yang datang kaget-kaget begitu itu biasanya kotong bilang naskek, bukan naskek sah. Kotong pun bapak mantan gubernur bilang bisa apa? 6 kak. Kalau kotong lihat yang begitu. Lihat sekarang sebentar ludah kering, lidah juga kering. Karena kalau kotong terlalu banyak 6 kak. Apa saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran malaikat Tuhan itu tentunya membuat Zakaria terkejut. Kata firman Tuhan ini Bapak saudara orang beriman, melihat itu terkejutlah dia dan kemudian menjadi sangat takut. Kalau ketemu perasaan bercampur aduk, marah, gelisah, ragu, bahkan ada banyak hal, maka yang muncul terakhir adalah takut. Yang muncul terakhir adalah takut. Zakaria ada dalam posisi itu Bapak saudara orang beriman. Karena tentunya bahwa malaikat Tuhan datang membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar kegembiraan. Supaya di dalam masa-masa menanti itu Zakaria menjadi orang yang berpengharapan. Dia tidak putus pengharapannya kepada Tuhan, tetapi benar-benar dia melihat bahwa Allah akan menepati janjinya. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah selalu datang dengan janjinya untuk membuat kita menjadi orang-orang yang mengalami kabar baik, untuk membuat kita menjadi orang-orang yang mengalami kabar kepastian, untuk membuat kita menjadi orang-orang yang mengalami kabar kegembiraan dan sukacita. Karena itu jangan takut. Apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Zakaria, jangan takut. Kata jangan takut ini Bapak Mama ternyata bahwa kalau kotong yang rajin baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu setiap tahun, maka kita akan menemukan setiap hari 365 hari itu ada kata jangan takut. Ada kata jangan takut di dalam Alkitab. Setiap hari Allah datang dengan janji yang baru. Karena itu kita tidak perlu takut dan khawatir akan hari ini ataupun hari besok, akan apa yang kita nantikan ataupun kita doakan, kita gumuli. Malaikat Tuhan itu datang dan kemudian meyakinkan Zakaria jangan takut. Karena Tuhan hendak meneguhkan keyakinan Zakaria
bahwa ketaatan dan kesetiaannya telah membawa hasil yang baik baginya. Bapak mau saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Manusiawi apabila kita menjadi tidak percaya. Manusiawi kalau kita minta terlalu lama kemudian sudah terjawab dan kemudian kita bersungut-sungut. Kemudian kita menjadi kecewa. Kemudian kita gusar hati. Dan kemudian kita tidak dapat menerima kenyataan bahwa doa-doa kita terlalu lama terjawab. Hal itu manusiawi. Zakaria hampir melupakan dan hampir tidak percayakan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Bagaimana Bapak Mama kalau hal itu terjadi dengan kotong? Zakaria saja dia bilang, sebab aku sudah tua, istriku sudah lanjut umur. Itu berarti bahwa dia sudah yakin, dia sudah percaya. Karena itu kalau malaikat Tuhan datang dan kasih tahu, istrimu akan mengandung dan kemudian dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, engkau memberi namanya Yohanes. Suliat yang kotong gigi son ada lai, rambut suputih, jalan suta goyang-tagoyang, datang kau kasih tahu begitu. Ju itu anak keluar datang dibilang, "Bai, nenek." Di sini ada yang begitu. Makanya beta kasih tahu, yang muda-muda dong, jangan lambat ambil keputusan. Karena kalau su kepala 4 berambil keputusan, minta maaf nona indah. Om Stanley minta maaf. Kalau su kepala 4 berambil keputusan begitu, dia datang dia bilang, "Bai, nenek, kita mau kok kita punya anak sendiri panggil Bai dan nenek." Ini hal yang tentunya di luar akal pikir kita Bapak Maba, saudara orang beriman. Sudah tua, sudah lanjut umur. Berarti bahwa sudah bisa diharapkan lagi. Karena itu jangan berharap banyak. Tetapi Bapak Maba, saudara orang beriman, sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Zakaria dalam segala keraguannya, tetapi dia tetap beriman kepada Allahnya. Dia menerima janji Allah melalui apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Sekali lagi, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ingat benar bahwa setiap doa mengandung janji. Karena itu ketika kita minta 1 kali Tuhan belum kasih, terus berdoa. Kalau kita minta 2 kali dan Tuhan belum kasih, terus berdoa. Kalau kita minta 3 kali dan seterusnya dia belum kasih, terus berdoa. Jangan sampai kotong hanya minta 1 kali, kemudian kotong bilang, "Besok bonatsar. Hari Minggu besok nih nanti lihat biasa kita begitu toh. Bahkan kita nonton, pokoknya beta akan bawa nasar pitaro sebelum orang lain taruh dia punya. Jadi pagi itu orang belum lonceng kedua dia pun nasar sudah sampai di kotak nasar. Tapi nanti sebentar juga dia sudah ke gereja. Nanti dia pun nasar yang dahulu datang. Amin. Di sini ada yang begitu. Mama Obe ada yang begitu di sini. Mama Obe sudah tahu. Dia mau sesuatu yang instan dan cepat. Dia tidak mau untuk berproses. Ingat bahwa ketika kita berproses, maka di situ juga iman kita akan dimurnikan. Amin. Kita akan menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti. Bukan janji yang keliru, karena dia tidak pernah keliru dengan apa yang telah dirancangkan bagi setiap orang. Dia akan memberikannya dengan pasti. Ingat janji Tuhan bukan sama seperti janji politik. Kita ada di tahun-tahun politik toh. Ini juga omong soal janji. Sekarang ini Bapak Mama, saudara, ada banyak orang yang mau dikenal dan kemudian datang dengan banyak janji. Janji. Dopung kata janji itu nanti didahului dengan kata kalau beta jadi. Kalau beta jadi. Sama seperti kita minum pil KB saja Kalau lupa Mama minum pil KB itu kalau lupa jadi. Jangan malu di sini kok omong. Tetapi
kalau jadi berarti lupa. Dampung janji begitu. Kalau lupa minum jadi. Tetapi kalau jadi minum lupa. Yang kotong dulu sepakat, jangan ini tahun dulu. Ini su 1, 2, 3 berengke-rengke. Ini su anak tangga turun naik ini. Ingat bahwa akan ada banyak janji yang datang kepada kita, Bapak-Bapak Saudara orang beriman. Tetapi kita juga harus berlaku seperti Zakaria. Kalau su lihat dengan mata biji baru percaya. Kalau su lihat yang mata kepala baru percaya. Kalau su lihat yang mata kaki baru percaya. Betul mata tangan, karena selama ini sudah dengar ada mata tangan. Kalau su lihat dengan mata-mata baru percaya. Yang mata-mata itu jangan percaya. Kita Thomas, Zakaria dalam keadaan itu, Bapak Mama, kemungkinan besar dia mau lihat dulu apa yang Tuhan buat, baru dia percaya. Karena itu malaikat Tuhan bilang konsekuensinya, lu akan bisu sampai ini anak lahir. Konsekuensi supaya di sana nama Tuhan dimuliakan, supaya di sana janji Tuhan benar-benar diteguhkan untuk Zakaria. Supaya di sana dia tidak berpengharapan yang hampa, tetapi dia berpengharapan dengan pasti akan janji Tuhan. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat bahwa janji Tuhan itu pasti dan memberikan pengharapan. Terkadang kita diuji untuk waktu yang lama supaya kita taat dan setia, supaya janji yang kita peroleh menjadi janji yang berharga dan bernilai. Supaya itu menjadi janji yang berharga dan bernilai. Ingat benar bahwa pengharapan Zakaria tidak sia-sia. Pengharapan itu adalah pengharapan yang berharga, bernilai, dan karena itu dia tidak dikecewakan. Bapak-Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, hari ini kita ada di Adventus yang pertama, yang mengingatkan kita akan kasih Allah bagi seisi dunia, bagi kita orang berdosa, bagi alam semesta. Adventus yang pertama tentunya membawa kita kepada ketaatan dan kesetiaan, untuk kita terus berpengharapan dan dalam menantikan janji-janji Allah. Adventus yang pertama bukan hanya membawa kita kepada pertobatan, tetapi supaya kita berpengharapan dalam melihat janji-janji Allah. Ingat bahwa janji Allah tidak dapat diingkari. Berbeda dengan janji manusia kepada Allah. Kita gampang untuk mengingkari janji dan komitmen kita kepada Allah. Terlalu gampang. Ini hari kotong bilang, beta mau ikut Yesus. Tetapi besok kotong pun janji akan berubah. Ada banyak orang dengan imannya yang seperti itu loncat. Hari ini dia bilang dia berjanji dan berkomitmen dengan dia punya iman Om Joni dan Kakak Marni. Tetapi kemudian ketika dia tidak lagi mendapatkan janji-janji Allah yang lain, kemudian dia mengingkari itu komitmennya dengan Tuhan. Dia menganggap itu hal yang sepele. Dia lebih mengutamakan manusiawinya, kedagingannya. Kemudian dia melupakan akan kasih Tuhan yang besar. Janji Tuhan adalah janji yang pasti. Ingat bahwa janji itu tidak dapat dan gampang diingkari. Karena dia tahu benar bahwa dia akan melakukan dengan caranya yang setia. Supaya di sana iman kita dimurnikan. Supaya pengakuan kita akan janjinya benar-benar kita bawa sampai kepada kekekalan hidup. Ingat bahwa kalau janji dengan manusia, ini hari dia ingat, tapi besok dia akan lupa. Janji dengan Tuhan, ingat benar bahwa sampai kepada kekekalan, janji itu akan tetap ada dan pasti. Hari ini Bapak-Bapak Saudara orang beriman, bertepatan dengan Adventus yang pertama, ketong dibawa oleh firman Tuhan dengan berpengharapan akan janji Tuhan. Tetapi juga dengan 2 orang anak Tuhan yang hari ini datang dengan komitmen iman, untuk kemudian dalam pengharapan kepada Tuhan mengangkat janji iman mereka kepada Tuhan. Menjadi dewasa di dalam iman, mengiringi Yesus, memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Dia. Ingat bahwa dalam hal itu dibutuhkan janji dan komitmen yang pasti. Supaya ketika kita tidak mengalaminya, kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak-Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ada 2 hal
yang menjadi catatan bagi kita sebelum kita kembali dari kebaktian kita hari ini. Yang pertama, ingat bahwa pengharapan itu akan nyata dalam kehidupan kita dan kepada Tuhan. Apa yang kita doakan itu akan kita terima. Ingat bahwa apa yang kita doakan itu akan kita terima. Karena itu jangan jenuh-jenuh untuk berdoa. Jangan jenuh-jenuh untuk meminta kepada Tuhan. Tetapi juga jangan jenuh-jenuh untuk terus berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih hari ini, pasti besok, pasti lusa, pasti dan seterusnya. Kata pasti itu harus ada dalam kotongpung bibir mulut dan juga dalam kotongpung iman. Pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Pengharapan itu seperti sawu yang kuat, yang tentunya sampai ke tubir laut. Pengharapan itu sawu yang kuat bagi orang beriman. Yang kedua, Bapak-Bapak, Saudara orang beriman, Tuhan memberi bagi kita janjinya dengan maksud dan tujuan. Dia tidak memberi dengan tidak ada maksud dan tujuan. Dia memberikannya karena dia punya maksud. Dia punya tujuan, dia punya rancangan bagi hidup kita ke depan. Karena itu sebagaimana firman Tuhan bagi kita, Bapak-Bapak, Saudara orang beriman. Pada bagian firman Tuhan ini Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan sesuatu umat yang layak baginya. Itu Tuhan pun maksud dan tujuan ketika dia memberikan bagi kita janji pengharapan. Maksud dan tujuan Tuhan supaya kita besar di hadapan Tuhan. Bukan menjadi orang yang gampangan, bukan menjadi orang yang direndahkan, tetapi diangkat lebih tinggi. Ya tidak akan minum anggur. Nah kali ini bemo ini susah sudah datang. Karena bemo tunjuk begini ju takut Sekarang kalau kotong main tunjuk-tunjuk begini nih jari dong ju, mesti tunjuk begini. Amin kok. Om Noel jangan lihat begitu Om Noel. So dia ada maksud tunjuk begini. Kalau tunjuk begini kan ada Bapak Misa ju. Dia bilang bahwa dia punya janji dan tujuan. Anggur tidak ada padanya, minuman keras tidak ada padanya. Ia penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Setiap orang percaya dari rahim ibu, kita telah diberikan roh. Karena itu Bapak-Bapak, Saudara orang beriman, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dia punya tujuan itu, tetapi juga berjalan mendahului Tuhan. Yohanes akan menjadi yang merintis jalan bagi kedatangan Tuhan. Karena itu dia akan meratakan gunung, meratakan lembah, untuk kemudian sang juru selamat datang mendapati kita orang berdosa. Mari Bapak-Bapak, Saudara orang beriman, kita kembali pulang dengan kita melihat dan merenungkan firman Tuhan ini. Ingat yang paling terakhir yang saya mau sampaikan tuh Bapak Mama. Tuhan tidak pernah keliru dengan setiap janjinya. Ia memberikan kepada kita tepat pada waktu. Sekali lagi Tuhan sudah pernah keliru. Dia akan memberikan bagi kita tepat dan indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.